Sebenarnya aku juga nggak mau jadi anak durhaka, Mah. Kupalingkan pandangan ke samping. Tia bicara sambil melihat keluar kaca jendela mobil, dan sesekali juga menyeka air mata. Pasti merasa bersalah setelah memanggil Mas Arga dengan kata Anda. Sampai di rumah, Tia langsung masuk kamar, sementara makan siangnya diantar ke sana. Karena biarlah ia tenang dulu, kasus ini tak sama dengan kasus anak lain yang seumurannya. Kasus langka yang bisa mentalnya. Saat ini ia tak boleh diabaikan. Hanya saja, siapa yang memberitahu Mas Arga tentang sekolah baru Tia? Apakah Andi atau ibunya? Rasa penasaran membuatku menelepon ibu Mas Arga. Halo Sarah, gimana keadaan cucuku? Apakah kamu mengabaikannya demi suami baru? Astaga, belum mengucapkan salam atau halo, ibu Mas Arga menyemprotku dengan kata-kata pedas. Inilah sikapnya jika tak suka dengan yang aku lakukan, tak segan berucap yang menusuk hati. Bu, siapa yang memberitahu Mas Arga lokasi sekolah baru Tia? Sebaiknya ucapannya barusan aku abaikan. Buat apa menanyakan itu? Bukankah Arga juga bapak kandung Tia? Oh, jadi benar, ibu yang memberitahu. Dari kata-katanya bisa dibaca kenapa ibu lakukan itu. Bukankah ibu tahu kalau Tia malu dengan kondisi Mas Arga? Aku masih bisa menahan emosi karena mengingat ia orang tua. Arga tetap bapak kandung Tia. Jadi apapun kondisi Arga tidak merubah status mereka. Ibu tahu apa yang dilakukan anak ibu pada Tia. Ia bikin malu hingga terjadi kejar-kejaran di tepi jalan. Seandainya direkam dan orang-orang tahu gimana, apa ibu tanggung jawab keadaan mental Tia? Kita tahu alasannya kenapa Tia dipindahkan. Santai aja Sarah, aku tahu apa yang harus ku perbuat. Arga putraku dan Tia cucuku. Ibu Mas Arga berubah. Aku tahu ia kecewa lantaran lamaran buat Andi aku tolak. Ditambah Tia ku bawa pergi dari rumahnya. Itulah ibu mantan mertua. Ia tak segan keluarkan kata-kata pedas jika sesuatu tak sesuai keinginannya. Dan itu pernah ku alami saat tertuduh menghabiskan uang yang ternyata putranya lah yang pelakunya. Aku tahu dan tak perlu ibu jelaskan, tapi ulah yang ibu lakukan, Tia sekarang tertekan dan menangis di kamar. Apa ibu bisa tanggung jawab kalau ia tak mau sekolah lagi? Masa depan anakku hancur. Ulah keanehan putramu, Bu. Oh, jadi mentang-mentang sudah punya suami baru, kamu bersuara lantang padaku. Aku gak nyangka kamu begini, Sarah. Bu, aku hanya mau yang terbaik buat anakku. Aku tahu ibu juga sayang Tia. Tapi kenapa lantaran aku menikah dengan pilihanku, ibu malah membuat benteng antara kita? Apa ibu tak memikirkan gimana Tia jika Mas Arga datang dan membuat malu? Kalau anakmu punya penyakit dan akan meninggal, apakah masih memikirkan yang lain? Apa maksud ibu? Siapa yang sakit dan yang akan meninggal? Apa maksud ibu? Arga sakit kanker otak dan umurnya sudah tak lama lagi. Apapun kondisinya, tapi ia mau berubah. Itulah ia datang, ingin bertemu Tia. Aku gak punya pilihan, karena gimana pun Arga anakku, dan aku tak mau ia meninggal meskipun ia sudah jadi. Terdengar isakan tangis ibu berucap menjelaskan kondisi Mas Arga, dan ini berhasil membuatku terkejut. Mas Arga sakit kanker otak.
Ya Allah. Gak mungkin, ia terlihat baik-baik saja. Pasti itu trik dia agar membawa Tia. Tak mudah percaya begitu saja. Aku tahu Mas Arga sudah sering berbohong, bahkan dulu bertahun-tahun. Terserah, kamu percaya atau tidak. Aku mau Arga bahagia di akhir hayatnya. Aku mau Tia bersama Arga. Tidak, aku tak ingin berpisah dengan Tia. Aku harus punya bukti dulu kalau Mas Arga betul-betul sakit dan berubah. Namun yang kulihat tadi, ia tak berubah dan tetap seperti. Jika seseorang sudah tahu umurnya pendek karena sakit, pasti ada kesadaran dan akan bertaubat. Yang aku lihat, Mas Arga tidak seperti itu. Bu, Tia tidak akan kemana-mana. Jangan buat putriku menerima keanehan Mas Arga. Ibu tahu itu dosa. Sebaiknya Mas Arga tobat. Kalau benar umurnya sudah tak lama lagi. Baru saja menjawab, ponsel diputus sepihak oleh ibu. Dan ini membuatku khawatir kalau ia akan mempengaruhi Tia meninggalkanku dan memilih Mas Arga. Tidak, ini tak boleh terjadi. Untuk menenangkan diri, aku minum kopi sambil membuka media sosial. Sekedar cari hiburan agar tidak stres. Jika menyangkut masalah anak, sulit menghilangkan rasa takut. Takut jika jauh. Nyonya, ini. Tiba-tiba Bi Ina menyodorkan buket bunga mawar merah. Buat aku, Bi, tanyaku, meyakinkan diri. Rasanya aku tak pesan buket bunga. Atau jangan-jangan buat Mami. Iya, Nyonya, tadi ada yang antar, gak tahu dari siapa. Oh, oke, makasih, Bi. Jawabku menerima buket bunga itu. Lalu Bi Ina berlalu ke dapur. Ada kertas terselip di bunga. Pasti dari pengirim. Segera aku buka. Maafkan aku, Sarah. Aku hanya takut kehilanganmu. Oh, ternyata dari suamiku. Ini kedua kalinya ia beri bunga. Mungkinkah ia merasa bersalah hingga mengirimkan bunga? Padahal nanti juga akan bertemu. Aku hanya tersenyum melihat bunga ini. Wangi juga. Bunga dari siapa, Ma? Tiba-tiba Tia datang hingga membuatku tersentak. Udah makan? Tanyaku sambil meletakkan bunga itu di meja. Ini lantaran mengalihkan pembicaraan. Lagian bercerita pun belum pantas. Belum lapar, Ma. Lalu Tia menghela nafas kasar. Terlihat seperti sedang berpikir dengan raut wajah masih sedih. Sudah, gak usah dipikirin. Doakan saja biar papamu tobat. Aku pun bingung harus berucap apa. Bersambung.